Inilah kesibukan pagi hari hingga siang hari yang dilakukan Muhammad Mahrub Hartono, warga lingkungan Kramat Jember. Dia pergi ke kolam sawah, tempat di mana burayak koi ditebar untuk dibesarkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahrub Hartono, alamat Jalan Lejen Sutoyo, lingkungan Kramat, RT 2 RW 8, Selatan Kolam Renang Kimo. Mahrub, demikian biasa dipanggil, adalah pengelola kolam budidaya ikan koi dari salah satu farm koi di Jember sejak akhir tahun 2020. Tiap harinya kalau bangun tidur, tiap pagi saya kalau nggak kulaan ya langsung ke sawah sekitar antara jam 8-an. Langsung kasih makan, sekalian keliling-keliling ngontrol-ngontrol, takutnya ada yang kurang. Lelaki yang semasa bujang pernah bekerja di luar negeri ini, awalnya memelihara ikan koi karena permintaan istrinya, Ida Royani, yang hobi ikan hias. Di bulan Oktober tahun 2018 kita buat kolam di depan rumah dengan ukuran 1,1 meter kali 2 meter dengan kedalaman 60 cm. Langsung isi ikan koi, kita belinya di pedagang itu harganya 15.000, 20.000. Seiring waktu saya kenal dengan Pak Pri, biasa aja kayak pedagang ngasih. Saya kan pas lagi cari ikan, dia nawarin 5 ekor 100.000. Dalam hati, ini lebih mahal lagi, ini langsung beli 100.000. Akhirnya dia kasih saran-saran ke saya, kalau memelihara ikan, kita jangan jadi konsumen, kita harus jadi produsen sekali. Hiburan, penghobi, tapi menghasilkan. Dia kasih pejangan, ukuran kolam harus dalamnya segini, harus diginikan. Akhirnya untuk menentukan hasil yang maksimal buat ikan. Akhirnya kolam saya yang awalnya 60 cm di awal tahun 2019 saya renovasi menjadi kedalamannya 1,60 meter. Dan seterusnya saya kasih ikan yang bagus, yang prospek. Nanti kalau agak besar, kalau jadi kan harganya lumayan tinggi lah. Dan kebetulan memang setelah agak besar, harga jualnya memang lumayan wah gitu. Akhirnya saya semakin tertarik ke ikan koi. Pernah saya beli di teman saya itu ikan buat kontes yang eski. Gak bayar sama sekali alias ngutang. Saya janji ke beliaunya 1 minggu tak bayar. Dia percaya, langsung ngasih saya. Ya memang seminggu setelahnya saya bayar. Wah, waktu itu mahal banget, beli harga 1 ekor 1 ikan 100.000 kayaknya. Wah, kalau beli daging ini kan banyak satu keluarga makan. Tapi akhirnya setelah saya bisa menjual ikan sendiri, ya dengar-dengar harga 500, 1 juta, 2 juta kayaknya sudah biasa. Memelihara koi di samping suka, tentu saja ada dukanya. Kendala memeliharanya waktu pertama kali renovasi saya. Awalnya yang kedalaman 60, sekarang jadi 160. Mau ngisi air, akhirnya saya berpikir untuk ngebor. Ya akhirnya saya ngebor di sebelahnya, di samping rumah. Setelah ngebor baru kolam terisi air. Sampai sekarang sudah nggak khawatir kalau ngisi airnya.
Namun pekerjaan utama yang sudah ditekuni sejak tahun 2000-an adalah pedagang kacang rebus. Karena usahanya masih skala rumahan, hampir semua proses produksi dilakukan sendiri, mulai dari memilih bahan kacang rebus dari petani. Sejumlah ibu warga sekitar membantu membersihkan dari tanah dan kacang yang rusak. Kacang kemudian dibilas hingga bersih sebelum direbus. Kacang yang selesai direbus harus disortir untuk kedua kalinya atau yang terakhir untuk memastikan kacang yang layak yang dijual. Hari ini Ma'ruf merebus 50 kg kacang. Jumlah ini jauh berkurang dibanding pada saat jualan kacang sebelum masa pandemi COVID-19. Sejak corona ini, ekonomi memang tak akui sulit banget. Omset penjualan kacang rebusnya menurun tajam. Akhirnya terpaksa saya jual koleksi-koleksi ikan saya yang eski-eski jual buat nutupin biaya hidup dan kesehari-harian untuk kesinambungan kerja. Menyusuri jalan-jalan di Jember berkeliling menjajakan kacang rebus sudah biasa bagi Ma'ruf. Sebelum akhirnya punya lapak tetap di kawasan pedagang kaki lima di Jalan Kalimantan, tepatnya di DPRD Jember. Jualan kacangnya saya yang pasti mangkal di depan DPR-nya itu habis maghrib baru bisa buka. Soalnya tempatnya gantian, siangnya dipakai orang jual lain. Pulangnya antara jam 12 sampai jam 1 malam. Disinilah Ma'ruf mangkal menjemput rezeki. Pada sebelum pandemi, mahasiswa masih mengikuti kuliah langsung, lalu lalang di jalan ini lebih padat, apalagi di akhir pekan. Namun semenjak pandemi datang, ikut menyapu mahasiswa pulang dan mengikuti kuliah online. Kondisi tersebut berdampak terhadap pedagang kaki lima di kawasan ini, tak terkecuali dagangan kacang rebus milik Ma'ruf. Harapan saya ke depannya ya kalau kacang rebus ya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Soalnya saya jualannya mulai 2006 sampai 2021 ini lumayan lah. Terus untuk ikon kainya ya harapan ke depannya ya semakin maju. Awalnya memulai memeliharakan koi sebetulnya istri saya. Awalnya dia minta dibelikan akuarium. Kok lama-lama akhirnya saya mikir timbang nanti tukaran, akhirnya saya belikan. Terus pulang jualan saya mesti duduk depan akuarium lihat ikan. Kok warnanya menarik, kok asik. Esok harinya saya bilang ke istri, "Dek, ya apa kalau di depan rumah buat kolam?" Jadi dia bilang, "Oh, tambah sip itu." Terus kemarin mau buang air, pembuangannya memang agak susah. Soalnya di depan, bener saya di pinggir jalan,
cuman nggak ada drainasenya. Akhirnya saya pakai pipa, pembuangan lumayan jauh sih. Pipanya sampai habis 14 batang itu. Untuk biaya pembuangan aja lumayan mahal waktu itu.